Pada tanggal 22 Agustus tahun 2022, seorang pencari rumput dikagetkan dengan penemuan sesosok tubuh yang terlihat dari balik kerumputan dan dedaunan. Pencari rumput tersebut penasaran, yang akhirnya membuka dedaunan yang ada di atasnya. Dan tampaklah di hadapannya tubuh yang tidak bernyawa dalam kondisi tanpa identitas. Dengan spontan, pencari rumput tersebut melaporkan penemuannya ke pos tebing tinggi. Mendengar hal itu, warga sekitar langsung berlarian untuk melihat kejadian tersebut di daerah sana. Dan di sisi lain, yang tidak jauh dari lokasi penemuan tubuh, ada sepasang suami istri yang gelisah memikirkan nasib anak gadisnya yang sudah hampir 1 minggu tidak pulang ke rumah. Apakah kedua hal ini ada kaitannya? Dan siapakah sebenarnya pemilik tubuh yang tidak bernyawa tersebut? Dan mari kita bahas kronologi kriminalnya. Nah, di sebuah rumah yang berlokasi di Perum Kampung Baru, Kelurahan Pinang Mancung, tinggallah sepasang suami istri yang bernama Ibu Elpa dan Bapak Dedi Juandi. Mereka memiliki 3 orang anak yang sulung bernama Nanimia Elpina, seorang gadis cantik berusia 17 tahun yang bersekolah di SMA di Ponegoro. Dan Nani ini memiliki 2 orang adik, namun tidak ada informasi tentang identitas kedua adiknya tersebut. Dan Nani ini adalah seorang gadis yang baik, ramah, dan sopan. Hal itu terbukti sejak masuk SMA, Nani memilih untuk tinggal di rumah sang kakek di daerah Jalan Marbok, Gang Keluarga, Tebing Tinggi, karena dianggap rumah sang kakek lebih dekat dengan tempat dia bersekolah. Selain itu, selepasnya Nani pulang sekolah, Nani selalu membantu kakeknya untuk menjaga warnet. Dan di sisi lain, Nani juga aktif di media sosial. Banyak beberapa foto, video yang diuploadnya di media sosial. Dan di malam harinya, Nani selalu rajin belajar, apalagi dirinya akan menghadapi ujian sekolah SMA. Namun memang hari tidak baik tidak ada di kalender, karena di penghujung Juli, tepatnya tanggal 31 Juli 2022, ada sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan yang akan terjadi di kehidupan remaja cantik tersebut. Dan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, seperti biasa, Nani sedang menikmati hari liburnya di rumah sang kakek. Yang kemudian sekitar pukul 3 sore datanglah seseorang, yaitu sepupu dari sang ibu Nani tersebut yang bernama Om Isra Madan, atau sering dipanggil Om Madan, yang berusia 37 tahun. Waktu itu Paman Madan meminta tolong kepada Nani untuk mengirimkan uang kepada anaknya, karena diketahui Om Madan ini berstatus sebagai duda dan mempunyai 4 anak, dan sekarang dia berprofesi sebagai pengangguran. Dan saat itu Nani pun menuruti permintaan Om Madan untuk mengirimkan uang ke anaknya. Dan sampai sekitar pukul 7 malam, Om Madan masih berada di rumah sang kakek dan meminta Nani untuk pergi ke posko. Karena dianggap dekat, akhirnya Nani pun memilih untuk berjalan kaki ke arah posko dengan sendal pink. Dia mulai berjalan dengan santai, sampai tidak menyadari bahwa ada seseorang di belakangnya yang mengikuti. Di sepanjang jalan, Nani merasa ketakutan, dan malam hari itu sangat sepi. Nani berjalan sendiri dan tidak menyadari ada pengikut di belakangnya. Sampai akhirnya langkah Nani sejenak berhenti di depan gerbang sebuah gudang kosong bekas pabrik mie. Saat dia mendengar suara yang memanggil namanya dari arah belakang, Nani langsung menengok. Dan setelah Nani menengok, ternyata itu sang paman. Tiba-tiba Om Madan menarik kencang tangan Nani ke arah dalam gudang kosong. Dan karena tarikan tersebut, Nani kaget hingga menjerit cukup keras. Dengan cepat, Om Madan menyerang Nani di bagian leher dengan tangan kanannya, berharap Nani menyerah. Namun ternyata Nani terus melawan. Dia masih belum paham apa maksud pamannya tersebut. Dan pada malam itu, Nani memperjuangkan dirinya melawan serangan bertubi-tubi dari Om Madan. Sampai akhirnya mereka berdua pun sama-sama jatuh ke tanah. Yang selanjutnya, Om Madan berhasil membuat Nani dalam posisi terlentang dengan dirinya di atas tubuh Nani. Segera, kedua tangan Om Madan menyerang leher Nani. Hingga kali ini, Nani pun pingsan, semakin tidak terkendali melihat Nani yang tidak sadarkan diri. Om Madan cepat-cepat berusaha untuk melakukan percobaan pemerkosaan kepada keponakannya itu.
Tapi ternyata di tengah-tengah usaha untuk memperkaus keponakannya sendiri, Om Madan dikagetkan dengan mata Nani yang tiba-tiba kembali terbuka. Ternyata Nani kembali sadar dan kembali merontak melawan tindakan jahanam sang paman tersebut. Sang paman terus menyerang leher Nani sambil mengambil sajam yang dibawanya dari rumah sang kakek untuk mengancam Nani. Tiba-tiba tubuh Nani tidak lagi bergerak. Om Madan yang sudah tidak berniat memperkaos itu kemudian hanya menggulingkan tubuh Nani hingga posisinya menjadi telungkup. Kemudian diletakkanlah tubuh Nani ke dalam sebuah kalian kecil dan sebuah tubuhnya ditutupi dengan daun-daun pisang dan rumputan yang ada di sekitar lokasi tersebut. Dan Nani sang ponakan cantik pun menghembuskan napas terakhirnya di tangan sang paman demi mempertahankan kehormatannya. Sungguh luar biasa dari perjuangan Nani tersebut. Setelah tertutup rapi, Om Madan langsung meninggalkan tempat tersebut. Namun baru 5 menit berjalan, Om Madan teringat bahwa tadi Nani pergi membawa handphone. Akhirnya Om Madan kembali ke tempat tadi dan mengambil handphone yang terjatuh di area sekitar. Setelah itu Om pun pulang ke rumahnya. Seperti biasa, Om Madan datang ke rumah kakek yang tampak tidak terjadi apapun. Keesokan paginya, tanggal 1 Agustus tahun 2022, seluruh anggota keluarga cemas menunggu kabar dari Nani yang semalaman tidak pulang ke rumah tanpa izin. Om Madan dengan santai pergi keluar rumah untuk menemui temannya yang bernama Nanda untuk menjual 1 unit handphone berwarna merah milik Nani. Nanda pun kemudian berhasil menjual handphone tersebut seharga 500.000 dan Nanda berhasil mendapatkan komisi sebesar 50.000 saja. Di balik kesenangan sang paman yang telah menjual handphone, ada satu keluarga yang sedang panik mencari keberadaan Nani, yaitu ayah, ibu, adik, kakek, tante, dan paman Nani. Semua berusaha mencari keberadaan Nani karena dia tidak pulang. Dan di sisi lain, Om Madan pun tentu saja dia ikut pura-pura panik dan handphone Nani pun dihubungi sudah tidak aktif. Sempat ada juga yang menduga bahwa dia semalam pergi bersama seorang temannya, namun teman yang mereka sebutkan tidak mengetahui keberadaan Nani. Hingga akhirnya mereka pun sepakat untuk melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dan mereka pun akhirnya membuat laporan orang hilang ke Polres Tebing Tinggi. Dengan sabar mereka menunggu adanya kabar mengenai Nani dan berharap bahwa kabar tersebut adalah kabar baik. Dan akhirnya tibalah hari itu. Hari di mana terbuka seluruh teka-teki mengenai Nani, yang dimana seorang pencari rumput menemukan sesosok tubuh yang tidak bernyawa di sebuah tanah kosong dekat gudang kosong di Jalan Dr. Hamka, Kelurahan Durian. Yang pertama mendengar berita tersebut adalah tantenya Nani yang memiliki firasat yang kurang enak. Dia pun pulang ke rumah untuk memberitahu Dani, suaminya, bahwa ada penemuan sosok tubuh di lahan kosong. Mendengar hal itu, Om Dani pun segera mengajak Pak Dedi, ayahnya Nani, untuk pergi ke lokasi tersebut. Sesampainya di sana, ternyata Om Dani maupun Pak Dedi tidak berhasil mengetahui apakah tubuh tersebut adalah Nani atau bukan, karena kondisinya betul-betul sudah tidak bisa dikenali. Hingga dijemputlah ibunya Nani untuk melihat apakah tubuh tersebut adalah tubuh anaknya. Dan betul banget, feeling seorang ibu ke anaknya enggak pernah salah. Ibu Elpa berteriak histeris hanya melihat dari sebuah sandal berwarna pink yang tergeletak di dekat tubuh tak bernyawa tersebut. Ibu Elpa tahu persis sandal yang sering dipakai Nani kemanapun. Pecah tangisan Ibu Elpa mengetahui nasib anaknya tersebut. Hingga Ibu Elpa pun harus dipapah menjauh dari lokasi TKP. Yang kemudian tubuh Nani tersebut segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi dan penyelidikan. Di sisi lain, polisi pun langsung berjalan dan semua saksi dikumpulkan. Siapa orang terakhir yang bertemu bersama Nani sebelum menghilang? Dan semua keluarga pun tidak luput dari interogasi. Namun, ada satu orang anggota keluarga yang ternyata tidak ada pada saat itu. Yang tidak ada pada saat itu adalah Om Madan. Karena setelah terdengar ada penemuan sesosok tubuh tak bernyawa di lahan kosong, Om Madan pun langsung bergerak cepat untuk melarikan diri. Dan dia tahu bahwa jika dia tidak meninggalkan lingkungan tersebut, dengan segera dia akan tertangkap. Di balik dari kejadian tersebut, Om Madan juga
kabur dengan mencuri sepeda motor NMAX milik tetangganya, yang kemudian pihak kepolisian baru bisa menemukan keberadaan Omadan yang pada hari itu tanggal 28 Agustus tahun 2022 pukul 11 malam yang dilacak sedang berada di daerah Kelurahan Mahoto, Kecamatan Tambusari, Kabupaten Rokan, Riau. Tepatnya sedang duduk-duduk di dalam sebuah kamar yang ada di warung nasi. Omadan yang menyadari bahwa saat itu dirinya akan diringkus masih bisa berusaha untuk kabur. Namun kali ini Omadan kurang beruntung. Perburuan pembunuh dari mayat Nani pun sudah selesai. Dan Omadan pun segera ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan atas tindakannya tersebut, Omadan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dan Omadan pun mendekam di penjara hanya karena sebuah nafsu semata. Nah, jadi itu adalah cerita dari gadis cantik yang bernama Nani yang tewas di tangan omnya sendiri.